Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Rizkita Latifah dengan NIM 125117012 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari monograf untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber informasi. Sebelumnya, monograf itu apa sih? Monograf adalah karya tulis yang membahas satu topik secara mendalam dan diterbitkan hanya satu kali, bukan secara berseri seperti majalah ataupun jurnal. Dalam ilmu perpustakaan, monograf biasanya berbentuk buku atau laporan penelitian yang fokus pada satu bidang tertentu. Monograf digunakan sebagai sumber informasi utama karena isinya membahas suatu topik secara lengkap dan menyeluruh. Monograf ini juga sangat penting dalam dunia perpustakaan, karena untuk membantu pustakawan, mahasiswa, dan peneliti untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang satu bidang ilmu tertentu. Dengan adanya monograf, koleksi perpustakaan menjadi lebih kaya dan dapat mendukung kegiatan akademik serta penelitian secara maksimal. Monograf terdiri dari dua jenis. Yang pertama, buku teks, yang kedua, buku referensi. Nah, buku teks ini digunakan sebagai sumber utama dalam proses belajar mengajar. Isinya disusun secara sistematis mengikuti kurikulum dan biasanya berisi teori, konsep, serta contoh yang dapat mudah untuk dipahami. Nah, yang kedua, buku referensi. Buku referensi itu digunakan sebagai bahan rujukan untuk mencari informasi tertentu. Biasanya tidak dibaca dari awal sampai akhir, tapi digunakannya itu untuk menemukan data atau istilah yang kita butuhkan dengan cepat. Buku referensi ini mempunyai 9 jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya. Yang pertama itu ada ensiklopedia. Ini tuh adalah buku yang berisi kumpulan pengetahuan umum atau khusus yang disusun berdasarkan abjad. Di dalamnya terdapat artikel, gambar, tabel, dan peta. Buku ini membantu kita mencari informasi dasar tentang berbagai topik. Contohnya itu seperti Ensiklopedia Indonesia atau Britannica Encyclopedia. Nah, yang kedua ada kamus. Kamus memberikan informasi tentang kata seperti arti, ejaan, pelafalan, dan penggunaannya. Ada dua jenis kamus, yaitu kamus terjemahan antar bahasa seperti kamus bahasa Inggris ke Indonesia dan kamus besar bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI. Kamus membantu kita memahami makna kata dengan lebih tepat. Yang ketiga ada buku tahunan dan almanak. Buku tahunan atau almanak ini berisi kumpulan data dan peristiwa penting yang terjadi selama 1 tahun. Biasanya itu berisi statistik, nama tokoh, dan catatan penting lainnya. Contohnya itu buku tahunan WHO atau Almanak Nasional Indonesia. Buku ini berguna untuk melihat perkembangan suatu bidang dalam 1 tahun tertentu. Nah, yang keempat ada sumber biografi. Sumber biografi ini berisi riwayat hidup seseorang atau tokoh penting. Nah, informasi yang diambil dari tulisan, wawancara, maupun dokumen pribadi. Contohnya itu Kamus Biografi Nasional atau Who's Who in the World. Buku ini membantu kita mengenal perjalanan dan karya tokoh-tokoh yang terkenal. Yang kelima ada direktori. Direktori ini merupakan buku yang berisi daftar nama orang, lembaga, atau organisasi yang disusun secara abjad. Nah, di dalamnya itu terdapat informasi alamat, jabatan, dan nomor kontak. Contohnya itu Direktori Perguruan Tinggi Indonesia atau Direktori Perusahaan Nasional. Nah, buku ini berguna untuk mencari data kontak lembaga atau individu. Nah, yang keenam itu ada buku pegangan atau bisa dibilang juga dengan handbook. Nah, ini tuh adalah kumpulan informasi ringkas dan praktis tentang bidang tertentu. Isinya itu bisa berupa data, rumus, atau langkah-langkah kerja yang sering digunakan.
Buku ini banyak dipakai oleh pelajar, peneliti, dan profesional. Contohnya itu ada Handbook of Library. Yang ketujuh, itu ada buku pedoman atau petunjuk. Nah, di sini itu berisi panduan dan langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuannya agar pembaca mengetahui cara melakukan sesuatu dengan benar dan teratur. Contohnya itu pedoman penulisan karya ilmiah dan tugas akhir mahasiswa. Nah, yang kedelapan itu ada buku tabel berisi kumpulan data atau angka yang disajikan dalam bentuk kolom dan baris. Buku ini digunakan untuk memudahkan perbandingan dan analisis, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya itu tabel konstanta fisika atau tabel periodik unsur kimia. Nah, yang 9 itu terjemahan. Ini tuh adalah hasil alih bahasa dari akarya asli ke bahasa lain, agar isi buku dapat dipahami oleh pembaca dengan bahasa yang berbeda. Contohnya itu terjemahan Al-Quran dan tafsirnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari jenis-jenis monograf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.